one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Natasha Sitorus. Aku dari NIM 12S25042. Jadi pada video presentasi kali ini aku akan menjelaskan sebuah kode penyelesaian bahasa C dari sebuah permasalahan. Di permasalahannya itu ada ini, kita bisa lihat bersama-sama. Jadi tugas kali ini merupakan lanjutan dari tenor 7 yang minggu lalu sudah saya presentasikan dengan penekanan pada aspek indirection. Nah, jadi minggu lalu kan Butet dan Uca udah mengembangkan sebuah simulator untuk mensimulasikan entitas-entitas pada lingkup dunia akademik. Jadi simulator ini masih sederhana dan memiliki banyak ruang pengembangan. Butet dan Uca mengidentifikasi setidaknya ada 4 fungsionalitas yang dapat dikembangkan. Jadi ini ada 4 hal yang dikembangkan. Yang pertama yaitu penyimpanan informasi GPA atau yang biasa kita sebut dengan IPK ataupun IPS untuk konteks periode yang lebih pendek. Nah, pengembangan yang kedua yaitu fitur untuk menampilkan sekumpulan enrollment yang dikemas dalam sebuah array. Jadi fitur ini bermanfaat untuk memudahkan manajemen data. Pengembangan yang ketiga yaitu ada fitur kedua yaitu pemberian nilai terhadap suatu enrollment atau rencana studi. Nah, pengembangan keempat yaitu fitur untuk menghitung GPA. Jadi kemarin sore Butet dan Ucok menemui dosen pemrograman yang minggu lalu menugaskan mereka mengembangkan simulator. Jadi mereka menyampaikan ide mereka itu untuk melanjutkan pengembangan dengan menambahkan keempat fitur. Ide mereka ini diterima dan mereka diizinkan untuk merealisasikan ide tersebut. Nah, dalam realisasinya, Butet dan Ucok lebih banyak berpikir dan berdiskusi daripada langsung menulis kode. Mereka merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Jadi, Butet ingin mempertahankan konsep dan desain yang telah ada pada simulator dan lebih memilih untuk bekerja dengan mengikuti pola yang sama. Jadi dengan begitu tidak akan merusak apa yang sudah ada. Nah, setelah beberapa saat melakukan brainstorming, Butet dan Ucok kemudian menyepakati untuk meletakkan GPA sebagai bagian dari entitas student dengan tipe data float. Selain itu, GPA akan selalu direpresentasikan dalam 2 digit presisi. Oleh sebab itu, implementasi fungsi print student perlu disesuaikan. Nah, yang kedua, untuk memudahkan manajemen data, enrollment akan disimpan dalam array. Sebagai batasan, array akan diset fixed size 10 elemen. Di masa mendatang, ukuran ini dapat dibuat dinamis. Untuk menampilkan enrollment yang tersimpan pada array akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu print assignments yang perilakunya sangat mirip dengan print assignment. Nah, perbedaannya terletak pada tipe masukan. Yang keempat yaitu untuk mengeset grade dari suatu enrollment akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu set enrollment grade. Jadi nilai diberikan pada sebuah enrollment dengan course dan student yang relevan. Jika terdapat lebih dari satu enrollment yang relevan, maka grade diberikan pada enrollment yang paling akhir dimasukkan. Jadi untuk menghitung GPA akan dikembangkan sebuah fungsi baru yaitu calculate GPA. Pada saat menghitung GPA hanya memperhitungkan enrollment yang relevan saja. Jadi di sini ada solution design, semua entitas telah didefinisikan pada berkas academic.h yaitu yang ini. Jadi ini tidak boleh diedit karena ini sudah diberikan berkasnya. Kemudian nanti academic.c inilah yang berhubungan ke academic.h inilah nantinya yang akan berhubungan ke academic.c, di mana academic.h ini itu mendeklarasikan semua variabel-variabel yang diperlukan dan ini akan menjadi library nantinya di academic.c. Di sini bisa kita lihat ada enum grade underscore t, enum semester underscore t, course underscore t dengan tipe data struct, ada code, ada nama, ada credit, ada passing grade. Jadi ini tuh isinya pendeklarasian semua. Dan ini menugaskan kayak grade to text itu ada nanti fungsinya, fungsi calculate performance, beginilah semuanya. Nah, lanjut dari ininya dikatakan dengan mengikuti pendekatan pada pekerjaan sebelumnya, maka hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.c. Nah, jadi kita hanya bisa
mengedit academic.c. Kalau academic.h-nya itu udah nggak bisa lagi diubah, tidak bisa diedit apapun, sama seperti T08_01, T08_02 sampai T08_05.c. Nah, jadi output formatnya itu terjadi perubahan pada format keluaran untuk print student dengan tambahan nilai GPA. Jadi minggu lalu kan pada print student itu ada nilai GPA-nya. Jadi pada pertemuan kali ini, praktikum kali ini diharapkan pada print student itu ada tambahan nilai GPA-nya pada segmen akhir. Nah, untuk print enrollment pada dasarnya sama dengan print enrollment dengan jumlah baris keluaran sesuai dengan banyak elemen pada array yang diberikan sebagai parameter. Para kompilasi harus menyertakan program academic.h yang berisi implementasi dari spesifikasi dan mengambil kompilasi dari T08_Calculator atau yang mana kita pilih. Ini ada beberapa, ada 4 case dengan output yang diharapkan oleh soal. Jadi di sini langsung aja ke academic.c. Aku akan menjelaskan di sini program yang telah aku buat. Nah, ini kan library include-nya ini kan udah ada semua, udah disediakan, dimana include academic.h ini merupakan library yang sudah kita buat di sini tadi, yaitu academic.h dengan berbagai variabel yang sudah ada di dalamnya. Kemudian include study.h ini itu untuk standar input dan output di bahasa C. Kemudian stdlib.h ini juga sudah ada di bahasa C. Ini untuk stdlib.h ini nanti untuk ada fungsi yang kita pakai di kode-kode ini. Kemudian untuk include string.h ini juga ini standar untuk mengubah teks-teks yang ada di dalam kodenya nanti dengan tipe data string. Nah, langsung aja pertama kita ke fungsi grade to text. Jadi dengan fungsi grade to text ini tipe datanya adalah char, di mana ada parameternya grade underscore grade dengan tipe data enum grade underscore t. Itu diambil dari yang ini tadi. Berarti di sini sudah ada semuanya. Nah, di sini kan grade underscore t ini kan tipe datanya enum, di mana enum itu secara tidak langsung menyatakan bahwa tipe data variabel yang ada di dalamnya ini tuh semua integer. Jadi di sini mengubah grade jadi string ke teks, di mana itu sesuai dengan ritme tadi sudah dikatakan di minggu lalu bahwa grade ini nanti akan diubah ke bentuk string, di mana grade itu nanti T, grade E itu yang awalnya dia integer akan diubah jadi string E, D juga begitu, C juga begitu, sampai seterusnya. Nah, fungsi kedua ada calculate performance, di mana calculate performance ini bertipe data float. Nah, bertipe data float, jadi fungsi calculate performance ini luarannya nanti akan menghasilkan float, di mana parameternya ada underscore grade, tipe datanya enum underscore grade t sama kayak tadi. Kemudian ada underscore credit dengan tipe datanya uncertain. Jadi di sini untuk membuat grade yang tadinya kita sudah buat di academic.h ini kita berikanlah nilainya di academic.c ini, yaitu nilai dari grade A itu value-nya ada 4, grade AB 3,5, B 3,0, BC 2,5, C 2, D 1 dan E itu 0,0. Nah, jadi di sini ada penghitungan value, di mana value-nya itu 0, tapi kan di minggu lalu ada dikasih tahu kalau penghitungan value itu adalah nilai dari grade-nya ini nanti akan dikalikan dengan SKS dari si murid tersebut. Nah, itulah penjelasan dari yang fungsi kedua ini. Fungsi ketiga ini bernama print underscore course. Jadi tipe data dari balikannya nanti adalah void, di mana parameternya ada underscore course dengan tipe data struct course underscore t. Nah, kita lihat struct course underscore t ini ada di academic.h, yaitu ada di sini, di mana dengan struct course underscore t ini menyimpan variabel code dengan tipe karakter, nama dengan tipe data karakter, kredit dengan tipe data uncertain integer, kemudian passing grade dengan tipe data enum grade t. Dari situ itu diambil. Nah, lanjut ke academic.c tadi. Jadi print course ini di sini untuk menampilkan
kode, nama, dan juga kredit dari si anak tersebut atau dari siapapun yang akan ditampilkan nantinya. Jadi di sini ada print F ini kan menampilkan outputan persen S, di mana persen S yang pertama ini adalah kode dari course ini, di mana course ini diambil dari struct course underscore T-nya. Kemudian persen S yang kedua itu menampilkan nama dari underscore course-nya, menampilkan terus persen D ini menampilkan kredit. Kenapa di sini persen D? Karena kalau persen S itu tipe datanya karakter, kalau persen D dia tipe datanya integer atau unsorted integer. Itulah tadi di sini, makanya kita lihat bersama-sama kalau kode itu karakter, nama itu karakter, makanya persen S, sedangkan kredit itu unsorted integer, makanya tipe datanya formatnya itu persen D. Nah, selanjutnya ini ada persen S, itu menampilkan passing grade dari course yang diambil dari grade to text. Grade to text ini itulah fungsi yang tadi kita ambil di sini, fungsi yang kita buat maksudku. Jadi fungsi grade to text ini dipanggil dan dikirimlah dia passing grade dari si parameter yang diterima ini. Jadi misalnya passing grade yang dikirim itu adalah A. Nah, di sini jadi dikirimlah A. Jadi grade A itu nanti akan dikembalikan dengan kembalinya itu adalah A, tapi A ini tipe datanya string. Oke, lanjut ke fungsi keempat. Fungsi keempat yaitu print student. Nah, jadi fungsi keempat ini print student dengan nilai kembalinya adalah tipe data void. Di sini ada parameternya underscore student dengan tipe data struct student underscore T. Itu juga sudah ada di academic.h. struct student underscore T menyimpan variabel ID, nama, year, studi program dengan tipe data char, dan GPA dengan tipe data float. Nah, lanjut di sini ini fungsinya untuk menampilkan informasi tentang si murid. Di sini ada menampilkan ID, persen S karena dia karakter, menampilkan nama persen S karena dia karakter, year karena dia karakter juga persen S. Ini year ini maksudnya tahun dari si murid, angkatannya. Kemudian studi program ini juga persen S karena dia karakter, dan ini adalah GPA. Nah, jadi GPA-nya itu dibuat di sini persen dot 2F, artinya ini tipe datanya kan float dan yang diambil itu 2 angka di belakang koma. Lanjut, fungsi selanjutnya adalah bernama print underscore enrollment dengan tipe data kembalian itu juga void, dan juga dengan parameternya adalah underscore enrollment. Tipe data dari underscore enrollment ini adalah struct enrollment underscore T. Kita lihat struct enrollment underscore T itu sudah ada juga di academic.h, yaitu dengan terdapat beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama variabel course dengan tipe data struct course underscore T, variabel student dengan tipe data struct student underscore T, kemudian year dengan tipe char, kemudian semester tipe datanya enum semester underscore T, dan juga grade dengan tipe datanya enum grade underscore T. Nah, lanjut. Nah, di sini grade enrollment ini untuk menghitung, di dalamnya ada aside untuk menghitung performance atau hasil dari si anak tersebut. Jadi tipe data variabel performance ku ini ku buat float karena dia nanti bisa saja hasilnya berkoma. Nah, dan di sini aku panggil fungsi calculate performance yang sudah aku buat di sini tadi, yang ini. Nah, ingat calculate performance itu untuk menghitung nilainya dengan cara mengalihkan nilai angka dari grade dikali dengan kredit. Nah, makanya di sini saat aku memanggil calculate performance, aku akan mengirim argumen grade dari enrollment dan juga course credit dari enrollment. Jadi ini aku mengirim grade-nya dari si enrollment ini dan juga course credit-nya. Artinya SKS-nya aku kirim juga. Jadi nanti misalnya kalau grade-nya A dan SKS-nya 2, itu nanti akan dikalkulasikan di fungsi mana tadi? Bentar.
di fungsi di fungsi print enrollment ini. Nah, jika sudah selesai dihitung performance-nya, kan ditampilkanlah ke layar itu persen S yang berisi kode dari mata kuliah yang diambil, kemudian persen S yaitu ID dari student, persen S yaitu grade dari si student tersebut, dan performance-nya yaitu diambil di sini dibuat formatnya persen dot 2F. Jadi performance yang ditampilkan itu kan tipe data nanti floating point atau bilangan desimal lah kita bilang, tapi di belakangnya itu hanya 2 angka di belakang koma. Itulah arti dari semuanya ini. Nah, selanjutnya oh ya, ini tadi berhubungan ke yang readme, dimana readme minggu lalu itu kan nggak ada GPA-nya, tapi di sini tadi kan diminta ada GPA-nya, maka di sini penyelesaiannya itu penambahan GPA atau performance. Nah, selanjutnya ada print enrollment. Jadi print enrollment ini parameternya ada pointer underscore enrollment dengan tipe data struct enrollment underscore tick, dan juga underscore enrollment underscore size dengan tipe data unsearched integer. Nah, jadi di dalam fungsi print enrollment ini ada dibuat for di mana integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari enrollment size dan i itu akan bertambah. Nah, jadi print enrollment di sini akan memanggil fungsi print enrollment lagi. Nah, ini artinya ketika si mahasiswa ini mengambil seperti dua mata kuliah lah, misalnya ada pemrograman dasar sama pemrograman prosedural. Jadi di sinilah nanti dia bisa 2 kali dipanggil dengan format yang sama seperti print enrollment yang pertama ini. Inilah fungsi print enrollment. Jadi yang fungsi selanjutnya ada create course. Jadi create course ini tipe datanya yang dibalikkan nanti adalah struct course underscore t. Jadi parameter yang diterima ini adalah pointer underscore kode dengan tipe data char, pointer underscore name dengan tipe data char, underscore credit dengan tipe data unsearched sort, dan juga underscore passing underscore grade itu dengan tipe data enum grade underscore t. Nah, di sini dideklarasikan satu variabel baru yaitu bernama CRS dengan tipe data struct course underscore t. Nah, jadi di sini akan terjadi perbandingan teks yaitu dengan nama strcopy dengan fungsi strcopy itu diambil dari library include string.h. Jadi di sini akan dimasukkan nilai kode yang diterima ke kode CRS, di mana CRS itu tadi adalah struct course underscore t. Coba kita lihat struct course underscore t. Jadi ini maksudnya memasukkan nilainya ke kode-kode ini, ke kode, ke nama, ke kredit, ke passing grade yang ada di struct course underscore t, tapi dengan fungsi baru di sini. Nah, jadi kode yang diterima dari parameter ini akan dimasukkan, nama juga akan dimasukkan, kredit yang diterima juga akan dimasukkan, dan juga passing grade yang diterima akan dimasukkan, dan akan dikembalikanlah yang sudah dimasukkan itu semua tadi ke si pemanggil. Nah, fungsi selanjutnya ada bernama create underscore student dengan tipe data struct student underscore t. Nah, jadi artinya ini nanti pengembalian nilainya yaitu struct student underscore t, di mana tadi struct student underscore t itu menyimpan ID, nama, tahun atau angkatan, dan studi program. Jadi di sini juga parameternya ada pointer underscore ID dengan tipe data char, kemudian variabel underscore pointer underscore name dengan tipe data char, dan pointer underscore year dengan tipe data char, dan yang terakhir ada pointer underscore studi program dengan tipe data char. Jadi di sini dideklarasikan variabel baru. Aku mendeklarasikan satu variabel baru dengan bernama std dengan tipe data struct student underscore t. Jadi di sini fungsi dari fungsi ini adalah intinya dari fungsi yang aku buat ini untuk menyimpan ID, nama, tahun, dan program studi yang diterima yaitu dari parameter ke dalam ID, nama, tahun, dan studi program yang ada di student underscore t dengan tipe data struct. Nah, jadi di sini dikirim ID yang dari parameter, dikirim nama yang dari parameter, dikirim year, dan dikirim studi program. Dan di sini ingat teman-teman, aku membuat GPA yang ada di std ini, di mana std ini tadi struct student underscore t,
kita lihat sama-sama di sini ada GPA. Jadi GPA-nya itu kan tidak ada diterima dari parameter, atau tidak ada diterima dari pemanggil, dari argumen. Di parameter ini tidak ada GPA. Jadi di sini aku fungsikan kalau GPA yang di STD itu sebagai 0.0. Itu inisialisasi awal nilai GPA. Kemudian nantinya akan di return STD atau variabel baru yang kita deklarasikan tadi, yaitu struct student. Jadi kalau aku kembalikan nilai STD, berarti aku kembalikan semua nilai ID, nama, tahun, dan juga program studinya serta GPA-nya. Nah, selanjutnya ada fungsi yang bernama create enrollment. Nah, ini sama kayak yang kedua belakangan tadi, ini untuk menyimpan course, student, tahun, dan juga semester dari pengirim atau dari argumen dari parameter yang ada di sini ke dalam variabel-variabel yang ada di struct enrollment underscore t. Lihat di sini struct enrollment underscore t ada course, ada student, ada tahun, ada semester, dan juga ada grade-nya. Jadi di sini untuk mengambil dan menyimpan nilai tersebut. Nah, di sini course disimpan, studentnya disimpan, year-nya disimpan, semesternya disimpan, dan di sini ingat teman-teman, grade-nya kan tidak ada terlihat di parameter ini. Nah, jadi untuk grade itu aku inisialisasi atau aku assign langsung dia sebagai grade 0 untuk sementara, dan akan di return fungsinya adalah EMT yang tadi semuanya. Kemudian yang terakhir, kemudian fungsi selanjutnya itu ada fungsi set enrollment grade. Nah, jadi fungsi set enrollment grade ini nanti nilai kembalinya adalah bertipe data void. Di sini ada banyak parameter yang diterima. Yang pertama underscore course dengan tipe data struct course underscore t, kemudian underscore student dengan tipe data struct student underscore t, kemudian ada pointer underscore enrollments dengan tipe data struct enrollments underscore t, kemudian ada underscore enrollment underscore size dengan tipe data unsearched short integer, dan kemudian yang terakhir ada underscore grade dengan tipe data enum grade underscore t. Di sini ada satu perulangan, yaitu i aku udah deklarasikan sebagai integer, di mana enrollment size itu akan berkurang 1 dan i itu tidak selalu lebih besar sama dengan 0, dan i-nya akan berkurang. Nah, di sini teman-teman akan dicek apakah kode dari course yang sudah diterima parameter itu ada di dalam sudah ada di, kayak istilahnya, apakah kode dari mata kuliah yang diterima dari parameter itu ada di dalam kode mata kuliah yang sudah disimpan. Nah, sama juga dengan ID student, apakah ID student yang diterima dari parameter itu ada dengan ID student yang sudah terdaftar. Nah, disinilah fungsinya ini semua untuk melakukan pengecekan, makanya ada fungsi strcmp itu untuk membandingkan. Nah, selanjutnya apakah juga grade, di sini juga akan menyimpan grade. Jika ada nilai dari semuanya itu, maka grade-nya akan disimpan ke grade enrollment keberapa itu. Nah, lalu jika tidak akan dilewatkan. Nah, selanjutnya ada fungsi calculate underscore GPA dengan tipe data balikan itu adalah void, dengan parameter di sini ada 3. Yang pertama pointer underscore student dengan tipe data struct student underscore t, kemudian pointer underscore enrollment dengan tipe data struct enrollment underscore t, dan enrollment size dengan tipe data unsearched integer. Nah, di sini aku deklarasikan 2 variabel baru, yaitu total performance dengan tipe data float, dan di sini aku inisialisasi langsung untuk total performance-nya itu sebagai 0,0. Kemudian ada deklarasi total kredit dengan tipe data integer, dan aku inisialisasi langsung nilainya yaitu 0 untuk menjaga dari angka-angka ketidakpastian. Nah, selanjutnya ada di sini for dengan i dimulai dari 0 dan lebih kecil dari ukuran enrollment atau enrollment size-nya, dan i-nya akan selalu bertambah 1. Nah, i-nya akan bertambah 1 setelah dieksekusi, tambah 1, eksekusi tambah 1. Nah, di sini ada pembandingan lagi, apakah jika di sini kan ada jika student ID dari ID ini, perbandingan di sini, apakah ID dari murid ini ada di ID murid yang sudah disimpan, dan juga grade-nya ini tidak sama dengan 0,
atau tidak sama dengan 0. Nah, jika iya, nanti akan dieksekusi yang ini, dikalkulasikan total performance-nya, di mana total performance itu yaitu sama dengan total performance ditambah calculate performance. Nah, total performance-nya tadi aku inisialisasi di sini kan 0,0 teman-teman. Nah, jadi total performance sama dengan 0,0 ditambah calculate performance. Nah, calculate performance ini yaitu aku memanggil satu fungsi yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu di sini tadi calculate performance. Sebentar. Nah, di sini untuk menghitung performance dari si siswa tersebut, yaitu dengan angka dari grade dikali dengan jumlah kreditnya yang diampuh oleh si murid tersebut. Nah, udah dihitung hasilnya, itulah nanti misalnya hasilnya adalah 4,0. Nah, jadi total performance-nya 0,0 ditambah 4,0, hasilnya 4,0. Makanya di sini kan dipanggil fungsi calculate performance dan dikirimlah argumen grade dari enrollment I dan credit course dari enrollment I-nya. Nah, kemudian dihitunglah juga total kreditnya yang tadi semula 0 itu total kredit ditambah total kredit sama dengan total kredit ditambah credit course-nya. Jadi artinya di sini ini untuk menghitung jumlah SKS dari si mahasiswa. Misalnya total kreditnya kan tadi 0, total kredit 0 ditambah di sini perulangan, misalnya total kredit yang pertama dari mata kuliah yang pertama diambil si mahasiswa itu adalah 2, jadi 0 tambah 2 adalah 2. Nah, setelah dilakukan nanti perulangan kan ada perulangan for, setelah dieksekusi semuanya dilakukan lagi, misalnya total kreditnya yang semulanya 2 lagi tadi ditambah kredit dari mat kuliah yang kedua, misalnya SKS dari mat kuliah yang kedua itu ada 2 tambah 2 4. Nah, dihitunglah sampai berapa mata kuliah dan SKS dari mata kuliah yang diambil oleh si mahasiswa ini. Nah, selanjutnya ada juga di sini pengecekan jika total kredit sama lebih besar dari 0, maka student GPA sama dengan total performance per total kredit. Nah, di sini untuk menghitung ininya IPS-nya misalnya. Jadi kan total kreditnya itu misalnya SKS-nya kan hanya 2, misalnya ada 4, biasanya normalnya ada 18 atau 20. Nah, jadi nanti di sini akan dihitung GPA yang didapatnya itu yaitu dari untuk menghitung IPK-nya, yaitu dari total performance yang sudah dikalkulasikan dibagi dengan total kredit yang diambil oleh si mahasiswa tersebut. Nah, jadi inilah semua penjelasan dari kode-kode academic.c yang sudah dijelaskan. Kita akan coba compile dan menyesuaikan dengan harapan oleh readme. Jadi di sini kita eksekusi pertama langsung ke yang T08_01 GCC academic.c spasi T08_01. Misalnya aku buat di sini nama variabel untuk mengeksekusinya run. Nah, run. Oke, kita lihat sama-sama di sini ada persis dengan apa yang diminta oleh readme. Ada 12S1102 itu merupakan kode mata kuliah dari program visual, pemrograman visual dengan SKS2 dan grade-nya D. Kemudian ada ini juga dan dari program prosedural dengan SKS2 dan grade-nya adalah D. Kemudian ini ada nama dari si NIM dari si mahasiswa dengan nama mahasiswa, angkatannya, prodinya dan IP yang dapatnya. Nah, kita lihat ke T08_1. Nah, di sini kan nanti yang dipanggil ada credit course. Nah, jadi yang dikirim itu ada 12S11, maka di sini dapat 12S1102 karena dari sini dan dari sini. Itulah kenapa dia bisa didapat. Kemudian kita lanjut ke output T08_02. Sama aja variabel yang aku panggil itu run. Nah, kita lihat sama-sama teman-teman, di sini ada keluaran yang diharapkan sesuai dengan apa yang diminta. Nah, di sini bisa kita perhatikan ada 12S1102 dengan Visual Programming, SKS-nya 2, grade-nya D. Kemudian 10S1002 Procedural Programming, SKS 2,
kemudian di sini di sini bisa kita lihat sama-sama bahwa angkatan dari output yang diharapkan adalah 2020, sementara output yang dihasilkan program saya itu 2022. Kita cek ke T08_2 yang kita eksekusi. Nah, kenapa di sini 2022? Karena di T08_02 yang sama sekali nggak bisa kita edit ini diharapkan dikirim satu argumen, yaitu nama mahasiswa dan year dari mahasiswa itu 2022. Jadi kalau misalnya di argumen kita kirim 2022, maka output yang dihasilkan juga nanti 2022. Tapi kalau misalnya di argumen kita buat 2020, nanti outputnya juga 2020. Makanya di sini ada kesalahan dari teknis readme dengan kode yang sudah diberikan yang tidak boleh diedit sama sekali. Jadi ini adalah hasil yang benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor pengecekan output ketiga, GCC Academic.C. Nah, T08_03 min_o run, kemudian run. Oke, di sini bisa kita lihat teman-teman, case 3-nya sudah sesuai output yang dihasilkan, yaitu 12S1102 program visual 2D. Kemudian ini juga kasus yang 2020 dan 2022 ini sama seperti yang aku jelaskan tadi, bisa lihat sampai bawah dulu sudah sesuai. Nah, sedangkan yang 2020 ini kita cek di T08_03-nya ini sama dengan kasus yang tadi. Di sini dikirim satu argumen dengan year dari student itu 2022 bukan 2020. Makanya kalau dikirim di sini 2022, maka output yang dihasilkan itu pasti adalah 2022. Lanjut ke pengecekan yang terakhir, T0804 GCC min_o run, kemudian run. Nah, bisa kita lihat sama-sama di sini teman-teman, ada visual programming sesuai, baris kedua sesuai, baris ketiga sama kasusnya 2020 dengan 2022 yang tadi sebelumnya. Ini juga sesuai, di perhatikan P ini juga sesuai, dan ini juga sesuai, cuman bedanya di 2020 dan 2022 itu sama kasusnya seperti yang tadi. Kita lihat sama-sama ya di sini. Nah, di sini jadi dikirim satu argumen dengan year mahasiswa itu 2022, dan maka hasil dari outputan yang dihasilkan itu akan 2022. Nah, T0805 ini di sini tidak ada dijalankan karena di sini di readme hanya diminta sampai case 4 saja. Ini semua didapat dari Academic.C yang sudah saya jelaskan tadi, dari penghitungan GPA, dari penampilan data mahasiswa, penampilan informasi tentang mata kuliah, SKS, pengkalkulasian GPA, penghitungan IPK, dan sebagainya itu sudah saya jelaskan di Academic.C tadi. Ini tinggal hanya proses memanggil dan dipanggil oleh fungsi-fungsi yang akan dieksekusi. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika saya memiliki banyak kesalahan kata. Terima kasih.